apalagi genetik. Nah, ini yang nggak bisa diperbaiki. Pada pasien kita ini udah ada dua nih. Jadi genetik, jadi dia udah punya, ada bakatnya, ada keturunannya guys, kena penyakit jantung. Yang kalau dapat dimodifikasi itu contohnya penyakit yang sebenarnya masih bisa diobatin atau diperbaiki dengan cara pola hidup yang sehat. Contohnya apa? Dislipidemi. Tadi LDL tinggi, HDL-nya rendah, kolesterolnya naik, perokok masih bisa ya. Hipertensi masih bisa dikontrol. Terus diabetes, obesitas, kurangnya aktivitas fisik. Pasien kita tadi yang mana? Ada banyak banget, dia udah hipertensi, terus dia ada obesitas. Jadi ada 5 totalnya ya, sama satu lagi genetik buat dia. Mah pria juga, udah lengkap banget pasien kita ini guys. Penyebabnya itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan akut miokard infark. Miokard jadi jantung, otot jantung. Infak itu kayak sedang ada sumbatan, jadi tidak terdarai, suplai oksigen itu nggak bagus. Adalah suplai darah oksigen ke miokard itu berkurang. Yang menyebabkannya apa aja ya? Satu, aterosklerosis. Darah spasme itu, pembuluh darah itu mengalami penyempitan tiba-tiba. Nah, itu nggak tahu, biasanya bisa dari genetik juga atau dia hipertensi lama. Artritis, atau pasiennya ada stenosis aorta, ada insufisiensi jantung, pasiennya anemia, pasiennya hipoksemia. Itu yang membuat penyebab dari suplai darah oksigen ke miokard yang berkurang. Jadi memang intinya kayak oksigennya yang kurang ke jantung sehingga membuat dia itu ada infaknya jantungnya. Yang kedua yaitu dari curah jantung yang meningkat atau pada saat itu tuh sedang meningkat heart rate-nya. Pada saat apa? Emosi, aktivitas, hipertiroid. Itu kan jantung bertak terus kan. Nah, itu adalah salah satu penyebabnya juga. Yang kedua, yang ketiga yaitu kebutuhan oksigen miokard meningkat pada saat apa? Kerusakan miokard, pada hipertrofi miokard, pada hipertensi diastolik. Nah, tapi yang paling seringnya itu adanya tadi sumbatan koroner sehingga terjadinya gangguan aliran darah. Penyebabnya sebenarnya itu. Ini nih guys contohnya ya. Ini adalah contoh dari pembuluh darah yang normal. Nggak ada masalah nih. Nah, suatu ketika tuh ada biasanya ada aterosklerotik. Aterosklerotik ini bisa jadi tadi tumpukan lipid-lipid, lemak-lemak. Membentuklah dia nanti plak di sini. Tapi masih bisa jalan ya. Nah, kapan nih? Pada saat tadi yang menyebabkan dia ini stemika atau enstemika. Kalau STEMI itu udah bener-bener terblok. Jadi aterotrombosis causing total dari obstruksi blood flow. Jadi itu ada trombosis. Jadi apa namanya? Ya kan kita kan namanya ada blood flow ya. Jadi ada lesi yang mana tuh nanti trombosis kita kan kenumpul-ngumpul ya. Nah, pada saat itu dia akan menyumbat total. Jadi kayak nggak bisa lagi, nggak ada flow lagi. Kalau nggak ada flow, kita ibaratkan ini tadi pembuluh darah ya. Ini jantung, jadi jantungnya tuh tidak bisa teroksidasi dengan baik. Kalau dia tidak teroksidasi dengan baik, jadinya apa? Infark, ya. Jadi kurang oksigennya. Kalau dia kurang oksigen, dia tidak bisa bekerja jantung itu, tidak bisa berdetak. Dia nggak bisa berdetak, tidak bisa menyuplai darah ke seluruh tubuh. Kalau dia tidak bisa menyuplai darah ke seluruh tubuh, gimana guys jadinya? Meninggal lama-lama. Otak nggak ada suplai darahnya. Maka ini kita bergerak dengan waktu. Kalau kita berbicara dengan jantung. Ini tadi ya, biasanya ada ST elevasi. Kalau udah terblok tuh pasti udah ST elevasi. Nah, beda kalau misalnya ceritanya kalau enstemi. Pada enstemi non ST elevasi. Jadi nggak ada ST elevasi, tapi ininya meningkat. Jadi dia tidak ada ST elevasi pasiennya. Jadi biasanya tuh masih ada yang lewat, pemuda apa namanya, ada masih flow untuk darah itu lewat, tapi dia berkurang, udah mulai berkurang tuh. Biasanya gambarannya tuh ini ST depresi, atau enstemi atau unstable angina. Ini yang kita harus ini.
Nah, ini tadi ya, kalau memang dia benar-benar oklusinya total, ini total ya. Ini cuma ini udah teroklusi banget sama aterosklerosis, jadinya ST elevasi. Nah, lama-lama berarti transmural iskemi, pasiennya apa? Iskeminya berat. Nah, kalau dia parsial oklusi, jadi ada ST elevasi, depresi namanya non ST elevasi. Jadi ST-nya ke bawah. Kalau ini kan ke atas, ini ke bawah. Nah, itu namanya enstemi. Penyebabnya biasanya ini pasti harus ada salah satu diagnosis rawat inap tersering di negara maju. Nggak usah negara maju, kita aja masih banyak banget yang terkena STEMI ini. Belum pasien mencapai rumah sakit, apalagi pas waktu COVID kemarin tinggi banget guys angka kejadian untuk terjadi si infak ini. Kenapa orang takut ke rumah sakit? Jadi tadi apa namanya susah apa namanya untuk disembuhkan. Padahal ini onset waktunya dengan cepat ya. Terus mortalitasnya sekitar 30% dalam dua dekade terakhir, sekitar 1 sampai 25 di antara pasien ini tetap hidup dalam perawatan awal. Ingat, intinya harus cepat. Terus meninggal dalam tahun pertama setelah si infak akut-akut ini. Terus spektrum sindrom koroner ini terjadi dari angina pektoris tidak stabil, IMA tanpa elevasi, tanpa ST elevasi, dan IMA dengan elevasi. Dengan ST elevasi, IMA itu sama aja infak miokard akut. Nah, ini nih yang akan kita bahas. Pasien-pasien kita itu kita harus masukin semua faktor resiko dia tadi guys. Dia merokok, dia hipertensi, dia ada obes, dia ada dislipidemi, terus ada genetiknya, itu tadi ya. Sehingga membuat lipid itu menumpuk di tunika intim pembuluh darah itu ada namanya lapisan tunika intima. Nah, di situ dia akan menumpuk awalnya sedikit, 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 sedikit. Nah, kalau misalnya ada tumpukan lipid ini di tunika intima di pembuluh darah, terutama di jantung ya, kita bahas ini pembuluh darah di jantung. Itu akan terjadi yang namanya aktivasi respon inflamasi, yaitu sitokin, leukosit, dan menumpuk di tunika intima. Otomatis kalau tubuh kita tuh nggak bisa ngeliatin kayak gini. Mereka kepo, mereka kan numpuk-numpuk di sini. Terbentuklah foam cell, yaitu aktivasi growth factor dan faktor koagulasi, trombosit gitu ya, dan proliferasi sel-sel otot polos ke tunika intima. Jadi dia datang semua nih ke sini. Terbentuklah yang namanya fibroscape yang mengandung inti lipid. Jadi selain lipid itu banyak. Jadi ada juga faktor-faktor yang lainnya, faktor koagulasi kayak trombosit, nempel semua di situ. Berubahlah menjadi plak ateromafibrosa atau yang kita kenal itu namanya aterosklerosis. Jadi gitu, pembentukan awal aterosklerosis yang kita lihat tadi warna kuning-kuning itu awalnya dari lipid dulu, lemak. Numpuk-numpuk di situ, teman-teman yang ikut-ikut yang lain ada apa namanya faktor koagulasi kita nempel di situ karena dia nggak mau karena itu suatu benda yang harus dia buang sebenarnya. Tapi jadinya apa? Jadinya dia menumpuk, jadilah namanya aterosklerosis. Nah, kalau misalnya aterosklerosis ini yang numpuk-numpuk numpuk-numpuk ini terjadi yang namanya destruksi fibroscape atau plak itu ruptur. Nah, pada saat plak ini ruptur, dia jalan. Bahayanya kalau dia nyumbat di jantung, trombus itu menyumbat di lumen arteri koroner mau di mana aja, terserah dia mau pembuluh darah mana aja yang mau dia sumbat. Terjadilah namanya infak miokard. Kalau misalnya aterosklerosisnya, ini kita bicara di mana-mana ya. Aterosklerosis ini di mana-mana dia. Tapi yang dia spesifiknya dia akan menyumbat di bagian jantung. Kalau misalnya aterosklerosis dia terus berjalan ke otak. Jadinya pasiennya apa? Pasiennya jadi stroke gitu. Jadi dia bisa jalan-jalan. Nah, yang kita takutkan kalau dia jalan-jalannya ke jantung. Tuh, takut kita. Jadinya apa? Infak miokard. Kalau dia udah kayak gitu, di apa namanya?
tubuh kita tuh akan ada warning sign, akan ada nyeri angina. Kenapa? Karena tidak terdarahi di situ, tidak tersuplai darahnya dengan baik. Nyeri akan kita merangsang si CTZ ini di medulla oblongata karena terjadi infak miokard. Jadi tubuh-tubuh kita tuh akan melakukan seperti ngebel dia. Jadi kayak ada alarmnya. Kalau misalnya ada sumbatan di jantung, ini akan ada nyeri agina, akan mual muntah, dan kontraksi jantung itu akan menurun. Kenapa? Karena tadi infak jantungnya gimana dia akan berdetak kalau dia sebenarnya pada saat itu sedang terjadi infak. Lebih parah lagi kalau misalnya nekrosis udah. Kalau udah nekrosis berarti wadah wassalamualaikum. Pasiennya sudah tidak ada biasanya, guys. Jadi turunlah itu kontraksi jantung, terus CO menurun dan hiperfungsi jaringan juga menurun. Jadilah kompensasi apa namanya tubuh kita itu pasiennya syarat metabolismenya meningkat, terjadi takikardi bisa, diaforesis itu berkeringat banyak banget, sesak nafas, bisanya kayak gitu disertai ya. Tapi kalau pada pasien kita enggak, dia belum ada sesak nafas, dia cuma ada keringetan. Terus dia cuman ada kompensasi dia salah satunya apa coba tanda-tanda reperfusi dia tuh sedang tidak baik yaitu CRT-nya lebih dari 2 detik dingin. Itu berarti sudah menandakan pasien ini sebentar lagi tuh mau shock atau perfusinya itu tidak bagus. Tapi kalau untuk kita bilang ini sudah shock belum belum karena tensinya itu masih bagus. Tensinya itu masih 150-an. Kalau kita bilang shock itu kalau dia di bawah 90 tensinya. Itu yang kita harus takut banget karena apa? Itu sebentar lagi itu. Pasien udah kayak gitu. Kalau ini kita masih bilang masih bisa kita tanganin pasien kayak gini. Kalau misalnya pada pasien kasus kayak gini ya, skenario ini. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak di Patov? Atau mau lanjut? Lanjut dulu, Kak. Oke. Gejala-gejalanya, nah ini yang aku bilang tadi nyeri dada yang tipikal harus dibedain. Kalau pasien kalian datang, kalian tanya dulu, nyeri dada dok, tanyanya apa satu? Lokasinya. Di mana lokasinya? Substenal kah, retrospenal kah, atau perikordial? Biasanya dia tuh nggak spesifik, dia cuman bilang di sebelah kiri. Itu aja. Dia bilang cuman dok saya nyeri dada sebelah kiri. Karena kalau ditunjuk, dia bisa nunjuk tuh nyerinya di mana, itu bukti bukan bukan si ACS ini, bukan. Bukan infak miokard dia. Bukan infak miokard akut. Jadi bisa jadi itu bisa perikarditis. Kalau misalnya dia bisa nunjuk lokasi di mana. Tapi kalau dia bilang di sebelah kiri. Nah, itu kan dia nggak bisa nunjuk pakai telunjuknya ya. Itu kan spesifik. Nah, itu biasanya tuh 5 itu. Sifat nyerinya, kita tanya, nyerinya gimana, Pak? Biasanya seperti ditekan, benda berat, ditusuk, atau panas, atau ditindih benda berat, atau seperti diremas-remas. Kita harus tanya itu. Terus yang ketiga, kan harus tanya apa lagi? Menjalar nggak? Nah, ini. Menjalari kemana? Ke bahu kiri, ke leher, ke rahang gigi, ke punggung, atau malah yang kadang yang suka nggak kita duga-duga pasiennya tuh nyerinya tuh cuman di belikat belakang. Kalian tahu di bawah skapula, tahu tulang skapula. Jadi misalnya ini ada skapula, ini kan bahu ya, jelek banget ini kepala. Nah ini kan skapula. Nah biasa tuh ada juga tuh yang di sebelah kiri ya, tapi ya yang sebelah kiri. Kadang pasti cuma bilang gitu dong, saya nyeri di situ dok. Nah itu bener-bener kalian tuh harus bener-bener EKG aja kalau mau amannya ya. Kadang cuma itu aja tuh nyerinya. Perut dan dapat juga lengan kanan, kadang juga bisa kayak gitu. Terus empat, nyeri tidak hilang dengan istirahat. Jadi pada saat dia bekerja, kayak dia duduk aja masih nyeri. Bapak pada saat nyeri dada, Bapak ngapain? Biasanya pada saat sedang aktivitas fisik. Makanya pada orang kadang tuh suka adanya pada saat habis main bola gitu ya. Ada orang yang suka yang tiba-tiba meninggal gitu kan. Iya, karena pada saat sedang latihan fisik, contoh juga kayak suami BCL kan habis olahraga dia.
Tuh, jadi memang dia harus ada aktivitas, dipengaruhi aktivitas atau stres. Lalu udara dingin atau sudah makan. Pokoknya dia harus ada aktivitas. Nggak mungkin dia tiba-tiba tidur terus dia nyeri dada. Jarang. Pasti ada sebelumnya pemicunya. Terus ada gejala tambahan, contohnya mual muntah, sesak, keringat dingin, cemas, lemas, gitu ya. Harus ingat nih 6 ini ya. Ini yang harus kalian tanyakan kalau misalnya ada pasien datang sama kalian udah bilang, dok saya nyeri dada. Karena mereka kadang nggak spesifik, jadi kita harus anamnesis. Kalau 6 ini terpenuhi, berarti ya sudah benar ini mengarah ke jantung. Kalau kita bilang itu adalah tipikal yang mengarah ke angina. Oke? Jadi, selanjutnya kita harus ngapain? EKG dengan cepat. Untuk diagnosis predisposinya yaitu laki-laki 35 tahun, nyeri dada sebelah kiri, sejak 1 jam SMRS. Nyeri seperti ditekan, ini bener banget tadi ya. Dia tipikal banget nih. Mual, pusing. Faktor pencetusnya itu adalah aktivitas, dia sedang beraktivitas ya. Faktor resikonya dia ada merokok, penyakit jantung, hipertensi, ada obesitas, pasiennya tanda-tanda vitalnya juga dia masih normal tapi ya memang ada mau shock pasiennya, ekstremitas sudah dingin. Ini udah menandakan kalau pasien ini perfusinya udah nggak bagus. Jadi pompa jantung itu sudah tidak sampai ke perifer, guys. Itulah kenapa dia CRT-nya ini lebih dari 2 detik dan dia dingin. Udah nggak bagus pasien ini, guys. Karena apa? Tadi kontraksi jantungnya itu nggak bermaksimal kerjanya. Jadi bagaimana dia akan mengeluarkan darah itu dari atrium kiri ke seluruh tubuh. Sorry, dari ke apa namanya, dari aorta ke seluruh tubuh. Dari ventrikel ke aorta, terus dia mau ke seluruh tubuh. Kalau misalnya nggak kuat jantungnya untuk memompa. Itu tadi. Makanya dia gagal. Bisa penunjang kita lihat tadi ada ST elevasi, berkolesterol, sama peningkatan jantung. Nah, itu kita bisa lihat banget nih ST valensi ada di V2, V3, V4, ya. Ini bisa ST elevasi semua ini pasiennya ini. V5 itu ada apa namanya ST elevasi. Aku agak ragu sih sebenarnya V5 ini ya, tapi aku tuh nggak bisa ngitung kotak kecilnya karena nggak terlalu jelas di gambaran ini. Jadi intinya pasien ini nanti kita lihat lagi ya. Jadi jantungnya masih normal ya, jantung paru normal nih, CTR-nya kurang dari 50. Labnya juga kita bisa ngeliat kalau di sini memang ada kolesterolnya, trigliseridnya yang bermasalah, LDL-nya, troponinnya meningkat. Gambaran EKG STEMI atau ST elevasi. Jadi STEMI itu ada syaratnya, guys. Jadi ST sebesar 0,1 milivolt pada dua sadapan bersebelahan kecuali sadapan V1, V3 sampai V3. Jadi ingat, kalau dia ST elevasi cuman satu doang di satu lead berarti itu bukan STEMI ya. Jadi dia tuh pada dua dua sadapan bersebelahan. Ingat. Jadi memang dia harus ada tetangga-tetanggaan. Jadi kita ngelihatnya itu harus bener-bener, oh ST elevasinya itu kalau cuma satu doang yang meningkat, bisa cuma di lead 2 doang. Yang lain nggak ST elevasi berarti bukan STEMI. Itu bisa jadi memang karena penyebab lain. Oke? Terus nilai ambang ST lebih dari 40 tahun lebih dari sama dengan 0,2. Kalau pria kurang dari 40 tahun 0,25, kalau perempuan 0,15 sama dengan. Oke. Kalau non STEMI itu di contohnya ST depresi. Nah, ini kayak gini. Jadi dia kebalik, yang harusnya dia STEMI itu naik, yang ini dia turun, T inversi. Jadi T-nya tuh ke bawah. STEMI atau dia ST-nya tuh ke bawah. Harusnya kayak gini ya, naik. Nah, jadi dia ke bawah. Antara dia ST-nya ke bawah atau ST-nya ke bawah. Terus nih, jadi seiring berjalannya waktu pada saat terjadi oklusi itu guys, normalnya kayak gini ya. Jadi gelombang P diikuti dengan QRST. Pada saat 12 menit udah mulai terbentuk, 18 menit, 24 menit udah mulai jelas tuh.
apa namanya gelombang ST elevasi. 28 menit lebih jelas lagi, 50 dan lebih jelas lagi. Kalau misalnya udah lebih dari 3 minggu, biasanya dia ada namanya Q patologis atau Q wave. Jadi ada yang namanya berarti kalau Q ini adalah OMI, yaitu Old Myocardial Infarct. Jadi sudah pernah dia nih sebenarnya infarct. Jadi ada yang namanya Q wave. Jadi ada ada Q wave-nya barunya. Nah, ini yang harus kita tahu. Kapan nih kita curiga kalau pasien kita ini apa diagnosisnya? Kita lihat ya. Ini udah pusing banget nih Kak. Nih kalau misalnya dia ada ST elevasi di 234 namanya inferior. Berarti STEMI inferior kita tulisnya. Kalau dia di 1 AVL V56 lateral. STEMI lateral. V1 V2 di septal. 234 di anterior. Kalau 234 itu berarti di right ventricle, kalau posterior itu 789. Kok bingung? Kenapa kok 789? Kayaknya kalau di EKG biasanya cuma ada 6 aja. Iya, ini ada lead tambahan. Jadi kalau kalian lihat ini, kalian nggak usah bingung, guys. Kalian tahu kan, udah masang EKG belum? Kalau kayak gini ngafalnya susah ya. Udah pernah masang EKG belum? Belum, Kak. Baru Misian. Hmm. Baru ini ya, belum belum ada ya. Harusnya sih, harusnya ada nih. Jadi enak. Jadi ini kebayang. Jadi kan kalian kita tahu ya kalau misalnya 23 AVF itu di bawah terus gimana ya? Kan EKG nih, oh paling enak tuh bukan di sini. Jadi kalau 23 AVF itu di bawah, jadi inferior berarti yang tidak pada saat itu yang terkena itu adalah di si right coronary artery. Jadi yang ini yang tersumbat. Jadi sehingga yang bawah ini apa namanya infarct dia di sini. Kalau 1 AVL V5 V6 berarti itu lateral. Coba ya kita lihat ya. Kalau di nanti kita lihat di mana ya? Tunggu-tunggu, aku ada gambarnya nih biar kebayang. Sebenarnya harusnya ya lebih enak itu kalau misalnya kalian eh udah pernah masang EKG. Jadi sebenarnya kita udah bisa membayangkan aja, udah bisa kita tahu ini di mana letaknya. Tunggu. ECG, ECG. Nah, kayak kita tahu tadi ya, kan kita kan ada namanya pasang nanti pasang EKG kan V1, V2, V3, V4, V5, V6. Oke, setuju ya. Jadi dari satu tuh dari depan, ini kan ke samping ya. Ini kan nih, AVF itu bagian bawah. AVL itu yang sebelah sini, AVR itu sebelah kanan, AVL itu yang sebelah kiri. Lebih ke sini ya, AVF itu yang bagian bawah. Lead 2 juga bagian sini. Kita lihat sekarang di sini. Itu lagi di sini sekarang. Nah, nah ini. Tadi ingat ya kan di sini tadi ada apa namanya? Udah lihat tadi kan yang aku liatin tadi kalau untuk di ini. Jadi ini bagian jantung. Ini tadi tubuh manusia tadi ya. Tubuh manusia tadi. Nah, nanti kan kita bahas pasang tuh. Ini misalnya di sini sternumnya ya. Nah, sternum ini kan ada V1, V2, V3, V4, V5, V6 gitu ya. Kan tadi di sini ada segitiga yang di bawah sini adalah AVF, di sini adalah AVL. Di sini ada menunjukkan lead 2, di sini ada lead 3-nya juga. Dah, ini kebayang ya. Ini ada misalnya kalian tempel-tempel nih EKG, apa masang EKG. Di ST elevasi di 2, 3 AVF. Kita lihat aja, oh ternyata AVF kan di bawah. Lead 2 di bawah, berarti yang kena itu di bagian inferior.
kayak gitu ingatnya. Kalau dia bilang misalnya ST elevasi di 1 AVL 6, berarti jantung yang mana ya? Oh iya, kan V56 itu kan berada di lateral kita pasangnya di tubuh orang itu. Terus AVL itu sebelah kiri. Oh, berarti bagian lateral. Kalau dia bilang cuman V1, V2 doang yang meningkat, berarti itu bagian depan, bagian septalnya di bagian jantung sebelah sini. Kalau dia bilang lagi 2, 3, 4 yang meningkat ST elevasi, oh berarti di sini nih. 2, 3, 4. Berarti bagian mana? Anterior jantung. Oh berarti yang kena mana yang tersumbat? Anterior. Kalau dia V2R, V3R, V4R ini jarang banget. Nah, ini biasanya di bagian kanan kenanya. 7, 8, 9 itu nanti ada tambahan EKG itu ke belakang nanti leadnya. 7, 8, 9. Itu namanya posterior. Oke? Jadi dari sini kita sebenarnya udah bisa membayangkan dari kita cara masang EKG kita udah bisa membayangkan oh pasien ini kenanya di sini. Ternyata di lead ini. Ya, boleh sekalian dihafal. Kalau aku sih lebih enak menghafal ruangnya sih daripada menghafal ini karena suka kebalik. Nah, kalau ini wajib dihafal nih. Inferior berarti coronary bagian kanan, lateral itu yang left circumflexa, septal itu left anterior descending, anterior itu left anterior descending, kalau left ventricle itu right coronary proximal, kalau posterior itu yang posterior descending. Itu. Kapan kita curiga itu kan kita begini, ini Kak, kapan Kak kita bilang itu ke posterior kan soalnya harus ada tambahan EKG untuk cek 789 ada. Jadi kriteria infak posterior itu kalau ST depresi horizontal pada lead V1 sampai V3. Jadi dia ada ST depresi di 1 sampai 3 atau gelombang R yang tinggi di V1 sampai V3 dan gelombang T yang positif di lead V1 sampai 3. Ini kalau kita curiga infak posterior. Nah, kalau udah ada tanda 3 orang ini ya udah kita langsung minta tambahan cek 7 8 9-nya. Oke? Nah, ini yang paling penting yang kedua. Kita kedua apa yang harus kita tahu? Ini adalah si enzimnya. Yang akan kita cek itu apa? Yang paling bagus itu adalah di troponin. Troponin biasanya kita troponin T yang benar-benar deket banget karena CKMB itu bisa dipengaruhi oleh yang lain juga. Otot skelet. Jadi kalau misalnya pada saat itu dia ada spasme, nah meningkat juga, bingung juga kan ya. Yang paling sering diperiksa itu adalah troponin biasanya. Jadi kalau itu CMB tadi ya dikeluarkan oleh otot tadi, otot rangka bisa, otot jantung, jaringan otak. Dan makanya kita suka apa ya ada kayak kalau ini meningkat bisa bisa kita cek, tapi juga bisa otot juga bisa. Tapi yang lebih spesifik itu kalau kita cek troponin. Troponin nih biasanya, nah soalnya troponin hitam mati tidak ditemukan dalam darah. Jadi kalau misalnya dia ada ya memang berarti kontraksi jantung yang sedang bermasalah. Puncak-puncak meningkatnya itu kalau troponin itu 4 sampai 6 jam. Jadi kalau misalnya pasien kalian nyeri dada 3 jam masih bisa nih cek ini. Apa namanya CKMB-nya karena dia 3 sampai 4 jam karena dia 1 jam kan ya baru munculnya. Itu makanya kalau cek CKMB ini kita memang harus kita tahu onsetnya dulu. Dia meningkat kalau 3 sampai 4 jam, troponin T 4 sampai 6 jam, mioglobin 2 jam. Nanti puncaknya 12 sampai 24 jam. Kalau mioglobin 6 jam, troponin T 24 jam. Oke? Jadi troponin T itu adalah yang paling sensitif untuk kerusakan jantung. Dan STEMI sama angina pectoris tidak stabil. Ini untuk DD-nya lagi ya. Jadi kalau angina itu durasinya lebih dari 2 menit, kurang dari 20 menit biasanya. Itu tekannya seperti tertindih, benda berat terbakar. Lokasinya tadi yang tipikal tadi. Kalau angina yang tidak stabil, dia 10 sampai 20 menit durasinya seperti angina namun lebih stabil. Jadi intinya sorry, namun dia tidak stabil. Oke, jadi kayak angina berat. Kalau infak miokard akut itu lebih dari 30 menit sama seperti angina tapi lebih berat lagi. Stenosis aorta ini seperti angina episode berulang. Lokasi juga sama, perikardikis bisa hitungan jam,
bersifat ini. Nah, ini tadi ingat, dia tuh lebih tajam, jadi bisa ditunjuk biasanya. Dan dia lebih biasanya sakitnya itu di retrosternal atau apeks jantung antara tulang selangka. Di seksi aorta itu munculnya mendadak, jadi nyeri sangat sensitif seperti dirobek-robek dan diiris pisau. Pasiennya tuh bilangnya kayak gini guys di anamnesis kalau di seksi aorta. Jadi bukan, lebih ke angina. Diagnosisnya ini stem inferior hipertensi stage 1. Nah, tata laksananya nih yang harus kita tahu. Misal ada pasien ACS ini datang sama kita ya. Yang pertama kita harus tahu dulu pasien ini STEMI atau ST elevasi atau non STEMI. Oke. Kalau udah tahu kalau misalnya ini ST elevasi atau bukan ST elevasi. Kalau dia ST elevasi kita lihat, kita langsung nih. Kalau misalnya ada nyeri dada sugestif pasien ini iskemi atau infak, ada STEMI maupun ST elevasi, kita harus pasang cepat-cepat. Jadi dokter apa? Monitor, pasang ABC. Kalau misalnya apa yang harus kita pertimbangkan? Pertama kali oksigen. Selanjutnya apa? Kita EKG pasiennya. Oke. Terus kalau setelah itu apalagi yang harus kita cek selama kurang dari 10 menit. Misalnya kalau itu pasiennya ternyata terbukti STEMI, guys. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama considering pre-hospital untuk apa? Fibrinolysis. Nah, ini yang harus kita lakukan di emergensi itu kurang dari 10 menit tuh ini. Jadi harus cepat banget. Jadi kita harus cek vital sign-nya, kita evaluasi saturasi oksigennya, kita cek stabilitas IV-nya, kita pasang IV untuk apa namanya? Masukin obatnya. Kita harus cek enzim jantungnya, kita harus cek fibrinolytic checklistnya. Nanti ada fibrinolytic checklist soalnya pasien itu ada syarat-syarat tertentu bagaimana pasien itu harus lulus di fibrinolysis. Kita harus cek juga X-ray-nya, cepet banget kita harus cek darahnya. Nah, kurang dari 90 kita kasih oksigen. Berapa? 4 liter per menit. Nanti literasi. Literasi itu nanti diturunkan seiring dengan kalau dia berbaikan. Terus yang harus kita kasih selanjutnya apa? Kalau kita, terbukti memang STEMI, kita kasih aspirin. Dosisnya 160 sampai 325. Selanjutnya kita kasih nitrogliserin atau kita sering sebut tuh apa namanya? Yang di bawah lidah, isosorbit dinitrat. Nah, itu ISDN kalau kalian pernah dengar obatnya yang di bawah lidah, itu kita masukkan. Sama kita kasihkan morfin. Kenapa kasih morfin? Kalau memang dia tidak berkurang dengan kita kasih nitrogliserin ini. Jadi kalau kita kasih nitrogliserin ini nyeri dadanya masih sakit, kita kasih morfin. Karena ini memang benar-benar sakit banget guys, nyeri dadanya. Oke, kita langsung pasang EKG ya. Kalau misalnya di EKG itu ada STEMI, kita harus tahu dulu ya, intinya do not delay reperfusi. Jadi kita tuh nggak boleh lelet-lelet di pasien ini. Kalau udah nyeri dada EKG ternyata STEMI, kita tanya tadi ingat waktu, kita bermain dengan waktu. Kalau dia kurang dari 12 jam langsung kita lakukan. Kalau misalnya bisa door to balon, kita. Tapi kalau misalnya nggak sampai dia cuma 30 menit, kita pakai fibrinolysis ya. Contoh kayak gini guys. Misal pasien itu, dia memang onsetnya kurang dari 12 jam. Ya. Tapi dia ini, pasiennya ini di Sekayu. Misalnya kayak gitu. Dan pas di Sekayu ini yang cuma punya PCI di Palembang. Perjalanan dari Sekayu ke Palembang aja udah lebih dari 90 menit ya. Nah, itu daripada kita rujuk dia untuk PCI, lebih baik kita melakukan namanya fibrinolisis. Langsung. Karena apa? Door to needle itu dari IDA-IG itu 30 menit kita harus kerjakan. Daripada kita kehilangan dua-duanya, mending kita langsung pilih fibrinolisis. Oke? Kalau misalnya pasien itu sudah onsetnya lebih dari 12 jam nyeri dadanya, ya sudah, berarti kita tinggal apa namanya? Kita cek troponinnya. Bagaimana? Meningkat atau tidak?
Hemodinamiknya kita stabilkan dulu atau tidak ventrikular takikardi. Takikardi nggak? Ada nggak gagal jantung lainnya? Pokoknya kita observasi pasiennya. Tidak bisa kita berikan. Tapi kalau misalnya seakan-akan sewaktu-waktu pasien itu ada nyeri dada lagi, dia STEMI, langsung lakukan ini. Oke? Kalau misalnya apa namanya EKG-nya normal, ya sudah, berarti kita cukup ini aja observasi chest pain-nya karena apa. Ingat tadi ya, tata laksana awalnya O animo singkatannya. Jadi kita berikan aspirin. Dia itu dosisnya 160 sampai 320 miligram. Diberikan pada semua pasien ya. Ingat semua pasien yang memang ada nyeri dadanya. Sama berikan yang namanya plus penghambat ADP yaitu ticagrelor atau yang paling sering kita dengar itu adalah clopidogrel 300 miligram dilanjutkan dengan dosis maintenance 75 miligram per hari. Clopidogrel itu 75 miligram satu tabletnya. Nah, kalau misalnya selanjutnya kita mesti apa lagi? Namanya nitrogliserin, yaitu nitrat atau tablet sublingual. Kita itu misalnya kan pasien nyeri dada nih, langsung kita kasihkan aspirin, kita berikan CPG, selanjutnya kita berikan apa? Nah, ini nitrat yang di bawah lidah itu. Maksimal 3 kali dengan jarak 5 menit. Misal pasien itu datang nyeri dada, kita kasih di bawah lidah sekali. Terus nyeri dada lagi 5 menit, kita 5 menit kita observasi nyeri dada kasih lagi. Nyeri dada lagi kasih lagi. Kalau misalnya masih nyeri dada lagi Kak, kita pakai apa? Kita pakai ISDN 5 miligram intravena ya. Ya, jadi Kak belum 10 menit tadi ingat ya, 10 menit dia masuk nyeri dada itu kita udah langsung pasang infus, kita pasang monitor, kita cek darah, udah selesai. Kalau misalnya masih lagi Kak dia nyeri dada, kita kasih morfin sulfat 2 sampai 4 miligram intravena. Dapat diulang setiap 10 sampai 30 menit. Kalau memang dia tidak responsif. Kalau dia responsif dengan ini nggak usah diberikan. Nah, yang ini yang kita kejar tadi. Kalau memang dia misalnya masih bisa 90 menit dalam waktunya untuk masih kita kerjakan PCI-nya. Jadi kita pasang PCI kayak balon gitu deh, guys. Untuk membuka si plak ini. Ini kan plak nih, dia ditekan plaknya. Jadi sehingga aliran darah itu bisa bergerak sehingga semakin cepat kita melakukan perfusi jaringannya, semakin cepat pasien itu untuk tidak nekrosisnya. Oke? PCI atau percutaneous coronary intervention kayak kita lihat. Jadi masukkan dari balon gitu guys. Jadi dia mengembalikan perfusi STEMI jika dilakukan beberapa jam pertama infak miokard. PCI primer lebih efektif dari fibrinolitik dalam membuka arteri koroner yang tersumbat dan dikaitkan dengan outcome klinis yang jangka pendek dan jangka panjang. Shock kardiogenik terutama pada pasien lebih kurang dari 75 tahun ya. Resiko perdananya meningkat banget atau gejala sesudah sekurangnya 2 sampai 3 jam jika bekuan darah lebih matur dan kurang mudah hancur dengan obat fibrinolitik. Jadi kalau misalnya udah dikasih fibrinolitik tapi nggak bisa lagi ya udah kita kasih PCI juga boleh. Tapi itulah kekurangannya itu mahal. Terus dia ini apa namanya? Cuman beberapa rumah sakit aja. Jadi memang susah. Yang paling sering memang kita melakukan fibrinolysis. Nah, ini tadi yang harus kalian tanyakan. Kalau misalnya pasien kita tadi mau kita lakukan fibrinolysis. Ya, jadi kurang dari 30 menit. Ingat, door to fibrinolysis itu kurang dari 30 menit sama dengan. Kontraindikasinya apa, Kak? Jadi wajib banget kita selagi itu kita nanya nih, ada 7 ini. Ada nggak stroke hemoragik kapanpun? Misalnya, Pak, Bapak pernah nggak stroke perdarahan? Yang kedua kita tanya lagi, Pak, pernah nggak stroke iskemik? Stroke iskemik itu biasanya yang apa namanya? Tanya pokoknya kita pernah nggak, Pak? Stroke yang tidak perdarahan atau non iskemik dalam waktu 3 bulan ini? Ada nggak kecuali dalam 3 jam terakhir dia apa namanya ini masih bisa kita pakai. Terus yang kedua apa? Ada lesi vaskular di selebrar. Misalnya ada apa namanya aneurisma. Yang keempat ada tumor nggak pasiennya ini neoplasma intrakranial. Yang kelima ada curiga diseksi aorta nggak? Diseksi aorta tadi apa? Seperti tersayat-sayat.
Yang keenam, ada perdarahan aktif atau tidak pasiennya, atau sedang menstruasi atau tidak. Yang ketujuh, ada trauma nggak di kraniofasialnya selama dalam 3 bulan terakhir. Kalau tidak ada semua, boleh kita berikan guys. Ini dosisnya 1,5 juta IU dalam 100 mili dextrose dilarutkan ya. Kita berikan 30 sampai 60 menit. Atau pakai alteplase. Boleh, beda salah satu aja. Nah, selagi dia fibrinolisik ini, litik ini, kita harus pantau terus. Karena apa? Resiko perdarahannya tinggi. Jadi kita harus pantau pasiennya. Itu tadi, makanya dia nggak boleh ada stroke. Karena kalau misalnya ada stroke perdarahan, makin banjir di otaknya, guys. Perdarahannya. Misalnya dia ada neoplasma di apa namanya intrakranioal di dalam di otaknya, makin perdarahan lah itu. Komplikasinya bisa henti jantung, yang meninggal mendadak, disaritmia, gagal multisistem organ, stroke, tromboemboli, kematian. Itu yang paling untuk prognosisnya malam sih. KDU-nya 3B, jadi kita awal dulu. Yang kalian boleh yang lakukan tuh yang bagian mana ini? Kalau ditanya, Kak, kita ngapain ya, Kak? Kalau lakukan semua ini itu adalah kita. Nanti kalau masalah kita pasiennya kita telepon DPJP-nya mau apa, misalnya dia bilang persiapkan PCI atau dia misalnya PCI jauh, persiapkan fibrinolitik, ya sudah berarti kita harus tahu ini centang-centang ini ada atau enggak di pasiennya. Sudah, gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak tentang skenario ini? Ada yang masih bingung di bagian mana? Ini kakak ada satu kayak rangkuman sedikit. Kalau misalnya ada pasien yang nyeri dada, terus kita apa namanya EKG, kalau ternyata itu RKG-nya menunjukkan ST elevasi, dia STEMI. Tapi kalau gimana kalau misalnya EKG-nya ST depresi, Kak? Depresi atau dia normal-normal aja, tapi pada saat itu troponin ST depresi, misal dia STEMI. Gimana kalau misalnya EKG-nya itu normal atau undeterminate? Berarti terus troponinnya normal, tapi dia ada nyeri dada. Bisa jadi itu unstable angina. Ya, kalau angina yang stabil berarti dia dengan istirahat dia udah bisa berkurang apa nyeri dadanya. Tapi kalau unstable itu nyeri terus dia mau istirahat dia nyeri gitu. Jadi kalau udah nemu pasien kayak gini kita udah nggak bisa bingung, nggak usah bingung lagi ya. Nyeri dada kita langsung. Yang pertama apa yang harus kita jadi dokter umum? Kalau misalnya ketemu pasien dengan nyeri dada, kita harus bedain dulu yang pertama tipikal atau atipikal dulu. Atipikal atau tipikal. Yang kedua yang kalian harus lakukan apa? Dengan secepat kilat EKG. Pasang monitor tadi ya yang ada di tabel itu. Misalnya, oh jelas Kak STEMI. Tanya, kita perdalam lagi. Onsetnya bagaimana? Tadi udah tahu ya onsetnya kapan. Kalau misalnya dia kurang dari 12 jam, PCI. Atau fibrinolitik. Kalau dia lebih dari 12 jam, kita observasi aja pasiennya. Udah lewat waktunya, guys. Dan nanti ada yang namanya, barulah nanti ada yang namanya Q patologis tadi, OMI, Old Myocard Infarct. Kalau misalnya nih Kak, dia 12 jam, terus dia di, eh apa namanya, misalnya pasiennya di Muara Enem, itu aja udah 3 jam ya, kurang, ya udah, kalian fibrinolytik aja, nggak usah pusing-pusing, jangan mau memusahkan PCI, karena apa? Apa namanya, mindset kita itu adalah perepopusinya yang harus kita cepat-cepat. Jadi kita fibrinolytik aja pasiennya. Tapi sayangnya di sini kita nggak dikasih tahunya ya. Dia cuma di IGD aja. IGD nggak tahu kita ada apa enggak apa namanya PCI-nya. Kalau ada ya udah bagus. Berarti kita langsung PCI pasiennya ya. Persiapkan semua itu PCI-nya.
Terus selain misalnya kita selagi kita mempersiapkan ini kan pasiennya nyeri dada banget. Nah, ingat tadi ada empat kita kasih terapi animo. Animo. Kita kasih oksigen kalau misalnya dikurang dari 90 kita kasih aspirin. Si aspirin tadi dosisnya ya harus diingat sama CPG, diingat. Terus sama lagi nitrogliserin, ingat. ISDN itu cuma 3 kali. Sisanya kita harus intervena. Kalau masih sakit lagi, apa namanya? Ya, kalau misalnya dia masih sakit lagi, berarti harus kita kasih morfin. Kenapa hipertensinya stage 1 ya, Kak? Karena dia ada berdasarkan stage-nya jadi gini. Tunggu ya. Aku cari dulu. Jadi hipertensi itu ada, aku lupa masukin deh. Jadi berdasarkan tensinya kita ukur. Sebentar ya. Selagi itu boleh kalau ada yang bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Kak, ini sama nanya. Mm-mm. Kan tadi kalau dari EKG itu kan yang ST elevasi itu di V2, V3 sama V4. Tapi kenapa itu jadi di ST inferior, Kak, bukan anterior? Oh ya, sorry, sorry. Aku lupa ini, lupa edit tadi. Maaf ya. Itu anterior. Oke, Nanti aku edit kasih. lagi ya. Sorry, benar-benar. Kasih, Kak. Oke, Beb. Thank you ya. Aku lupa ini. Tunggu ya. Aku mau lihat dulu. Ada lagi yang mau tanya? Sambil nyari filenya. Iya. Never, never. Hmm. Jadi kalau misalnya kita katakan pasien itu hipertensi, kalau dia lebih dari 140 mm air rasa per lebih dari sama dengan 90 mm dia diastolnya. Jadi sistolnya 140, diastolnya 90. Pada seseorang yang tidak sedang makan obat anti hipertensi. Ingat, harus. Jadi kita misalnya nih, sekali datang sama kita, kita jangan langsung bilang itu hipertensi kalau tensinya tinggi. Siapa tahu kan bisa penyebabnya itu ada banyak deh faktor-faktor resikonya. Bisa dia kurang tidur, pada saat itu bisa dia itu habis lari, misalnya dia habis jalan nih naik tangga terus kita tensi, ya bisa tinggi tuh tensinya. Atau ada yang namanya white coat hipertensi. Jadi dia itu kalau ngeliat kita yang pakai baju putih, terutama nakes-nakes, itu hipertensi. Ada. Nanti di rumah dia normal tensinya. Nah, itu namanya white coat hipertensi. Jadi kita tuh nggak bisa diagnosis hipertensi itu harus minimal itu berapa kali berturut-turut, 3 kali ya. 2 kali kita tensi terus memang tinggi terus tensinya. Baru kita bisa katakan itu hipertensi. Jadi kalau stage 1 itu tensinya itu sekitar sistolnya itu 140 per 1 sampai 159 atau 90 sampai 99 diastolnya. Kalau kita bilang itu stage 2 itu kalau tensinya 160 lebih dari 160 per 100 diastolnya. Atau ya. Jadi emang salah satu, kalau atau tuh salah satu kan. Kalau hipertensi sistolik terisolasi itu kalau misalnya dia pas-pas banget di angkanya 140 per 90. Kalau sistolik terisolasi. Kalau diastolik terisolasi itu atasnya normal, bawahnya 95. Nah, itu nama hipertensi diastol terisolasi. Nanti kakak tambahin di slide ya ini. Gitu. Kenapa kita bisa bilang ini stage 1, ya?
Ada lagi yang mau tanya? Nanti aku tambahin, nanti aku benerin yang itu, yang STEMI-STEMI tadi. Kan jadi PJK itu sama ACS itu sama ada aspek gejalanya. Jadi penyakit jantung koroner sama akut coronary syndrome itu intinya apa namanya? Sama, guys. Jadi intinya Bu. Jadi ACS itu banyak, ada STEMI, NSTEMI, ada angina unstable. Itu jadi gitu. Jadi kalau nanya penyakitnya ada tiga. Jadi intinya kan ACS, akut coronary syndrome. Jadi ada klasifikasinya, ada tiga. Jadi kita nggak usah pusing kalau misalnya ditanya. Kalau bingung nih, kita masih belum tahu. Misal gini, pasien itu baru nyeri dada tapi udah spesifik. Terus EKG-nya kita udah tahu nih STEMI atau kita pasien itu ST depresi. Kita belum tahu nih dia masuk ke unstable angina atau NSTEMI ya. Kita bisa bilang itu ACS aja. Tapi kalau misalnya kita udah tahu troponin T-nya ternyata meningkat. Oh, berarti ini NSTEMI. Udah bisa kita bilang ini adalah ACS yang NSTEMI, non non end elevasi. Gitu. Penyakit jantung koroner kalau ACS itu akut coronary syndrome. Penyakit jantung koroner itu kayak misalnya gini, penyakit jantung kayak CHF gitu ya. CHF kan ada gagal jantung kiri, gagal jantung kanan. Nah, PJK itu ada STEMI, ada NSTEMI, sama aja kayak CS, ACS juga gitu. Itu. Ada lagi yang mau ditanya? Hmm, 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 hmm. Coba kita bahas lagi di awal ya. Jadi tuan 35 tahun dari usia dia belum masuk faktor risiko ya guys ya. Terus dibawa ke IGD karena nyeri dada kiri sejak 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Berarti dia nyeri dada yang keluhan chest pain-nya. Kenapa? Apa namanya? Apa hubungannya? Berarti ini adalah nyeri dada kita harus tahu dulu atipikal atau tipikal. Terus ini pada saat kejadian dia memindahkan jadi maknanya dia bilang nyeri dada kiri sejak 3 jam sebelum masuk rumah sakit itu adalah untuk menentukan pasien ini nyeri dadanya di diakibatkan chest pain-nya diakibatkan ke jantung apa enggak. Untuk dia bilang memindahkan beberapa kardus dari mobil ke rumah makan berarti itu adalah salah satu faktor pencetusnya. Kan dia lagi sedang ini ya, sedang beraktivitas. Nah, pada saat beraktivitas itulah yang membuat resiko aterosklerosis tadi itu apa namanya lepas tuh pada saat diaktifkan. Makanya pada saat orang olahraga gitu ya, paling seringnya ya. Terus kita lihat lagi nyeri dirasakan seperti ditindih benda berat disertai dengan keringat yang membasahi koausnya, mual dan pusing. Berarti kalimat ini menyatakan kalau memang ini benar-benar yang tipikal nyeri dadanya. Nyeri seperti ini belum dirasakan sebelumnya, berarti pasien ini belum pernah kena apa namanya penyakit yang lainnya, belum pernah ada serangan. Tuan SH mempunyai riwayat penyakit rokok, berarti itu faktor resikonya hipertensi. Faktor resikonya riwayat penyakit jantung dalam keluarga ayahnya, berarti faktor resikonya lagi. Terus TB-nya itu obesitas, dia faktor resiko lagi. Tanda vitalnya 150 per 190, berarti pasiennya hipertensi stadium 1, stage 1. Pas skornya benar, dia berarti benar-benar pasien kita ini adalah nyeri dadanya. Ingat, fast skornya ada sampai 6. Berarti sesakit itu dia, guys. Ada pulmo, ada perkusi normal, ekstremitas akral dingin, CRT lebih dari 2, edentuka tidak ada. Berarti pasien ini akralnya dingin, udah mulai mau agak shock pasiennya tuh, guys. Kalau udah shock tuh nah udah berbahaya tuh sama kita. Udah bener-bener kayak, oh udah siap-siap aja kita harus melakukan resusitasi jantung baru. Perifernya udah nggak bagus pasiennya guys. Udah mulai ada kewalahan, jadi dia tidak bisa tercover lagi. Oke, sampai di sini sudah cukup. Ada yang mau ditanya lagi? Yang masih bingung?
Wida, Naura, Misyana, Nisa, Siva. Nanti kakak ini ya tambahin yang hipertensi tadi sama ganti diagnosisnya. Kalau nggak ada, kakak tutup ya. Boleh nanti ditanya aja di chat. Kalau nggak ada, kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak. Iya.